Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmaila Yustiani akan menjelaskan tentang bait ke-24 dan ke-25 dalam kitab Aqidatul Awam yang membahas mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Sebelum memasuki penjelasan materi, mari kita menadomkan terlebih dahulu bait ke-24 dan ke-25 agar lebih mudah dipahami dan diingat. Jadi nadom bait ke-24 yaitu arba'atun min kutubiha tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Jadi pada bait ke-24 ini dijelaskan bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat berisi ajaran tauhid, hukum syariat, serta aturan kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Dalam kitab Ja'alul Afwam dijelaskan bahwa Taurat memiliki hukum yang rinci karena kondisi umat pada masa itu membutuhkan aturan yang tegas. Taurat menjadi pedoman bagi Bani Israel dan digunakan oleh para nabi serta ulama dalam menetapkan hukum. Dalil tentang Taurat terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 yang menjelaskan bahwa Allah itu menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ayat ini menunjukkan bahwa Taurat benar-benar merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kandungan Taurat menjadi pedoman hidup dan sumber hukum bagi umat pada masa itu. Namun, dalam perjalanan sejarah Taurat mengalami perubahan tahrif oleh tangan manusia, baik dalam lafaz maupun maknanya. Karena itu, keaslian Taurat tidak lagi terjaga sebagaimana saat pertama kali diturunkan. Hal ini berbeda dengan Al-Quran yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bait ke-25 yaitu nadomna Zaburu Dawuda wa inzilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala. Jadi di dalam bait ke-25 ini tentang Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai tahapan wahyu. Pada bait ke-25 ini dijelaskan ada 3 kitab lainnya, yaitu yang pertama ada Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ketiga kitab ini juga merupakan wahyu Allah yang diturunkan sesuai kebutuhan umat pada zamannya. Yang pertama yaitu ada Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Isi Zabur lebih banyak berupa doa, zikir, pujian, dan nasihat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zabur tidak berisi hukum syariat secara rinci, tetapi lebih menekankan pada penguatan iman dan spiritual. Yang selanjutnya, yang kedua ada Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil berisi ajaran tauhid, akhlak mulia, dan petunjuk hidup. Injil juga membenarkan Taurat serta memberikan kabar tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Namun Injil juga mengalami perubahan oleh manusia sehingga tidak lagi murni seperti wahyu aslinya. Yang terakhir ada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab terakhir dan penyempurna seluruh kitab sebelumnya. Al-Quran disebut juga Al-Furqan karena menjadi pembeda antara yang benar dan salah. Keistimewaan Al-Quran adalah keasliannya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Isi Al-Quran mencakup akidah, ibadah, hukum, akhlak, dan seluruh aspek kehidupan. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah. Di sini saya akan menjelaskan bait ke-26 dari kitab Aqidatul Awam tentang suhuf sebagai bentuk wahyu yang sederhana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Artinya, dan suhuf yaitu lembaran-lembaran suci yang diturunkan kepada Al-Khalil, Nabi Ibrahim, dan Al-Kalim, Nabi Musa. Di dalamnya terdapat firman-firman yang penuh hikmah, kepunyaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Bait ke-26 ini menjelaskan bahwa selain menurunkan kitab-kitab besar seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, Allah juga menurunkan wahyu dalam bentuk suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Suhuf secara bahasa
Musa berarti lembaran-lembaran, yaitu wahyu Allah yang ditulis dalam bentuk lembaran, namun tidak tersusun secara lengkap dan sistematis seperti kitab. Dalam penjelasan ulama yang terdapat pada kitab Ja'alul Afham, suhuf lebih bersifat ringkas dan sederhana karena disesuaikan dengan kondisi umat pada saat itu yang belum membutuhkan aturan yang kompleks. Suhuf Nabi Ibrahim lebih banyak berisi ajaran tentang keimanan, keikhlasan, dan penghambaan kepada Allah. Sedangkan suhuf Nabi Musa berisi ajaran dasar yang kemudian disempurnakan dalam Taurat. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu Allah tidak selalu berbentuk kitab besar, tetapi juga bisa dalam bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu. Dalil tentang suhuf disebutkan secara jelas dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 18-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam suhuf yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Ayat ini menegaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran juga memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, terutama dalam hal tauhid dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa semua wahyu Allah memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membimbing manusia kepada kebenaran. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syufer Gariansa. Di sini saya akan menjelaskan bait ke-27 dari kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu ma'ata bihi rasulu fahaku taslimu wa al-qabulu. Yang artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul maka kewajibannya adalah dibenarkan dan diterima. Bait ke-27 ini menjelaskan tentang diwajibkannya atas setiap orang yang mukallaf atau orang yang sudah terkena beban syariat apabila telah sampai kepadanya apa yang dibawa oleh Rasul untuk menerimanya, mengikutinya, dan mengamalkannya. Ia wajib tunduk menerimanya, wajib beriman kepada semua yang telah diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan secara sahih dari beliau, baik dalam perkara yang kita saksikan maupun yang gaib bagi kita. Kita tahu bahwa itu adalah hak dan kebenaran. Sama saja dalam hal itu, baik kita memahami atau tidak, atau kita belum mengetahui hakikatnya, maka seperti peristiwa Isra Mi'raj, dan itu terjadi dalam keadaan sadar, bukan tidur. Sebab kaum Quraisy mengingkarinya dan menganggapnya sebagai kebohongan yang besar, padahal mereka tidak mungkin mengingkari mimpi.